The Strongest System, Bab 501, Penghancuran Diri, Saudaraku. Lin Fan tidak menyangka senjata Dao kelas menengah Long Xuan ini sekuat ini. Praktis tidak ada peluang sama sekali. Namun, sekarang Long Xuan fokus sepenuhnya untuk menghilangkan efek Bigra dari tubuhnya. Tidak ada peluang yang lebih baik daripada sekarang bagi Lin Fan untuk melarikan diri. Bigra jelas merupakan pil mitos. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil? Dia masih harus menggunakan seluruh perhatiannya supaya dia bisa menghadapi Bigra. Selama dia bisa keluar dari tempat ini dengan aman, Lin Fan yakin bahwa dia harus meningkatkan efek Bigra, sehingga bahkan sedikit pun sudah cukup untuk membuat siapapun hancur total. Long Xuan berdiri di sana dalam sosok setengah manusia setengah naga. Rambut panjangnya tergerai di belakang tubuhnya seperti surai kuda yang menari tertiup angin. Mulutnya terbuka lebar, menyerap semua esensi dunia naga, mengubahnya menjadi naga putih saat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Orang ini hanya meminjam kekuatan luar untuk menghilangkan efek obat Bigra. Semua metode ini membuat Lin Fan takjub. Nak, kamu cukup baik untuk bisa memaksaku ke keadaan ini. Aku akui aku ceroboh. Bahkan ketika Long Xuan berada dalam kondisi melahap ini, dia terus mengawasi Lin Fan. Anak ini tidak hanya licik, dia juga licik dan licik. Tidak ada yang tahu metode apa yang akan dia terapkan selanjutnya. Huff. Lin Fan mendengus dingin sambil mengambil kembali kapak abadi miliknya. Kau pengkhianat, Long Xuan. Jangan bersikap tinggi dan mulia di hadapanku. Milikmu sungguh tidak takut mati. Jari nirwana, jari yang merusak. Meskipun tubuh Lin Fan telah dirut saat ini, dia telah lama menguasai kedua keterampilan ini hingga tingkat yang sempurna. Dia bisa melakukan serangan dari bagian manapun dari tubuhnya. Suara ledakan yang tajam terdengar saat energi dalam jumlah tak terbatas menyerang binding Dragon Whip. Namun, saat Lin Fan membalas, naga listrik mengirimkan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Lin Fan. Aura yang menghancurkan ini menekan kesadaran Lin Fan. Menyerahlah. Cambuk naga pengikat ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Bahkan naga langit yang perkasa di dunia naga pun harus sujud seperti cacing melawan kekuatan cambuk naga pengikat yang kuat ini. Kemerahan di mata Long Xuan perlahan menghilang. Jelas sekali dia telah mengeluarkan Bigra dalam jumlah besar dari tubuhnya. Anda, Lin Fan sudah siap untuk memaki ibunya sekarang. Beraninya bestar tercela ini menggunakan cara seperti itu untuk mengunci yang mulia. Kalau saja milikmu benar-benar sedikit lebih kuat, dia pasti akan mampu merobek cambuk naga pengikat ini sampai hancur. Semakin Lin Fan berjuang, semakin erat binding Dragon Whip yang melingkari dirinya. Itu seperti mantra lingkaran emas, mengencangkan tubuh Lin Fan tanpa ampun. Kesadaran langit dan bumi, Long Xuan tiba-tiba berteriak, menciptakan naga emas sepanjang 1000 kaki yang bersinar dengan kilau kemasan. Melahap energi Roh Kudus dari langit dan bumi, naga emas melingkari sosok setengah manusia setengah naga Long Xuan. Long Xuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan energi yang tak terkatakan dan aneh itu. Pada saat yang sama, dia tercengang karenanya. Benda macam apa yang bisa menimbulkan dampak yang begitu dahsyat? Dia adalah makhluk surgawi tingkat atas yang terpencil. Dia hanya berjarak 2 negara bagian lagi untuk menjadi dewa surgawi, sebuah negara di mana dia praktis tak terkalahkan, dan bisa melakukan segalanya, termasuk menghancurkan langit dan bulan itu sendiri. Memikirkan bahwa kekuatan misterius ini mengharuskan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya untuk melawannya. Itu luar biasa. Bagus, sangat bagus. Tiba-tiba, Long Xuan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak masuk akal sama sekali. Astaga, dari kelihatannya, orang ini hampir selesai menghilangkan efek Bigra. Jika aku tidak selesai saat itu, segalanya akan menjadi sangat tragis. Kenapa milikmu benar-benar selalu bertemu dengan orang-orang aneh yang sakit seperti ini? Kalau saja efek Bigra sedikit lebih kuat, Yang Mulia tidak akan berada dalam kondisi mengerikan ini sekarang. Lupakan saja, Lin Fan punya rencana dalam pikirannya. Dengan apa yang terjadi, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan langkah itu sekarang. Haha, tiba-tiba, Lin Fan melolong ke langit dan tertawa. Nak, apa yang kamu tertawakan? Melihat Lin Fan yang ditangkap dalam genggamannya, Long Xuan menjadi bingung. Pada saat yang sama, rasa penasarannya terhadap Lin Fan semakin dalam setiap detiknya.
Apa yang aku tertawakan? Tentu saja, aku menertawakan Anda, iya. Pengkhianat sepertimu yang akan menjual hidupnya kepada ras kuno hanyalah penghinaan bagi ribuan ras di sini. Dan kamu berani bertanya padaku apa yang aku tertawakan? Lin Fan menatap lurus ke mata Long Xuan. Apapun yang terjadi, ini akan menjadi upaya terakhirnya. Setidaknya dia harus meninggalkan legenda. Long Xuan tidak marah atau senang. Dia sama sekali tidak memasukkan kata-kata Lin Fan ke dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ini adalah kebenaran bagi Lin Fan. Tapi pada akhirnya, siapa yang benar-benar bisa memahami keadaan Long Xuan? Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Memikirkan bahwa makhluk surgawi yang sunyi sepertimu akan tunduk di bawah kekuatan ras kuno dan menjalani hidup sebagai seorang pengecut. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu ingin mengambil milikmu kembali. Bagaimana bisa milikmu menyetujui permintaan itu? Biarkan milikmu benar-benar menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari umat manusia hari ini. Lin Fan berteriak ketika sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Energi ini liar dan tak terkendali, seolah-olah bisa meruntuhkan seluruh surga. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat sejumlah besar energi yang terpancar dari manusia, hati Long Xuan tersentak sesaat, dan dia mulai panik. Bahkan jika Yang Mulia akan mati, aku akan membawa cambuk naga pengikatmu bersamaku ke kuburan. Meledak. Dengan teriakan gila, tubuh Lin Fan mulai pecah. Satu demi satu, riak energi mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Ini adalah setiap kekuatan tersembunyi terakhir di dalam tubuh Lin Fan. Berhenti. Wajah Long Xuan segera berubah. Tidak kusangka manusia ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Haha, apakah kamu merasa sedang atas cambuk naga PENGIKATMU sekarang? Sudah terlambat. Lin Fan memandang Long Xuan saat rambutnya terbang liar di langit. BAAAM. Cahaya yang menyilaukan meledak saat naga listrik yang melingkari Lin Fan juga melolong. Namun, dalam sekejap, ia diliputi oleh gelombang energi yang sangat besar. Darah menyembur ke seluruh langit saat seluruh langit dan bumi terdiam. Dalam kehampaan, tidak ada yang tersisa dari Lin Fan atau cambuk naga pengikat. Kenapa jadinya seperti ini? Long Xuan bingung. Darah di dalam tubuhnya bergemuruh sekali lagi saat dia memegangi dadanya, menyemburkan seteguk darah. Tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya, fokus mental Long Xuan terguncang juga. Dengan itu, energi Saint Spirit di dalam tubuhnya mulai berbenturan dengan efek Bigra, menyebabkan darahnya bergemuruh sekali lagi. Kenapa dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri? Aku sudah menjanjikan keselamatannya. Setelah ledakan diri Lin Fan, Long Xuan sangat terguncang saat ini. Hahaha. Raungan panjang terdengar di langit saat mata Long Xuan memerah. Menggeser tubuhnya, dia berubah menjadi naga raksasa dan menerobos kehampaan. Dengan satu gesekan, dia menyebabkan kekosongan terkoyak saat dia melampiaskan setiap rasa frustrasi di hatinya. Berpikir bahwa aku akan memaksa dia hingga kematian. Long Xuan hanya ingin membawa Lin Fan kembali bersamanya. Tak kusangka reaksi manusia ini akan se-ekstrim ini. Langit kehilangan semua warnanya saat Long Xuan terus melolong secara emosional sebelum akhirnya pergi. Pada saat itu, setetes darah di tanah sepertinya telah memperoleh kehidupannya sendiri. Ia menunggu dengan tenang sebelum merembes ke dalam tanah dan menggali terowongan di kejauhan. Beberapa ribu mil jauhnya dari tempat itu, kelahiran kembali melalui darah. Dengan nyawanya sendiri, tetesan darah ini bergetar hebat sebelum mulai mengembang, membentuk sosok darah. Kelahiran kembali Nirwana. Sosok darah ini tidak lain adalah Lin Fan, yang terlahir kembali melalui darahnya. Bab 502, kembangkan setiap keterampilan. Tidak disangka satu-satunya cara bagiku untuk melarikan diri adalah dengan menghancurkan diri sendiri. Lin Fan, yang baru saja bangkit, merasa sangat emosional di hatinya saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia meledakkan diri. Jika kelahiran kembali melalui darah tidak berhasil pada saat itu, dia akan dipermalukan sampai ke dasar neraka. Itulah pertaruhan yang harus diambil Lin Fan. Tapi kelihatannya, Rebirth True Blood bekerja dengan baik. Dia tidak dapat menemukan bagian dirinya yang hilang.
Satu-satunya hal yang membuatnya sangat pusing adalah kenyataan bahwa energinya telah terkuras habis. Sepertinya jumlah energi yang dibutuhkan untuk satu kelahiran kembali cukup besar. Jika binatang purba yang sedikit kuat muncul sekarang, dia mungkin akan kehilangan nyawanya karenanya. Oleh karena itu, demi keselamatannya, Lin Fan memutuskan untuk mencari perlindungan dan bersembunyi terlebih dahulu. Tanpa terlalu memikirkannya, Lin Fan langsung menggali terowongan ke dalam tanah. Dia kemudian menyalurkan pohon parasol mythical miliknya dan mulai memulihkan kekuatannya. Di dunia suci kuno, pohon parasol mistis bagaikan ikan yang baru saja menemukan air. Benar-benar terasa nyaman di sini, tumbuh semakin subur dan menghasilkan kekuatan hidup yang lebih besar lagi. Lin Fan tahu bahwa meskipun dia terlihat kuat di permukaan, dia sebenarnya cukup lemah saat ini. Jika dia bertemu lawan yang benar-benar kuat, dia mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya dari kematian. Namun, praktis tidak ada cara dia bisa menjatuhkan lawan-lawannya. Tapi fakta itu saja menyebabkan Lin Fan merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah pria dengan sistem. Bagaimana dia bisa terikat oleh sesuatu yang hanya sekedar kondisi kultivasi? Jika dia tidak bisa membunuh hal-hal yang berada di luar levelnya, untuk apa dia menjalani hidupnya? Sistem ini terlalu lemah akhir-akhir ini, bukan? Dulu ketika Yang Mulia mencuri buah persik saya sendiri, sistem ini memberi saya gelar yang sebenarnya. Kenapa aku tidak diberi pengakuan apapun karena melakukan sesuatu yang liar seperti meledakkan diri? Lin Fan merasa sistemnya terlalu pelit kali ini. Tidak disangka dia tidak akan mendapat satu pun hadiah sama sekali. Perasaan meledak-ledak itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Sakit sekali kawan. Faktanya, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terkoyak dalam sekejap. Namun, hal baiknya adalah rasa sakit itu hilang secepat datangnya. Ding! Penghancuran diri pemilik yang berani memang patut dipuji. Ding! Dihadiahi perlengkapan legendaris esensial karena melewati level, penggunaan mitos kondisi budidaya surgawi yang terpencil. Lin Fan sama-sama terkejut dan terkejut. Dia benar-benar tidak menyadari pemberitahuan sistem. Ada di sini. Benar-benar ada di sini. Lin Fan baru saja menyesali sistem beberapa saat sebelumnya. Tidak disangka sistem akan memutuskan untuk memberinya hadiah begitu saja. Ini sungguh telepati. Sistem pasti merasa tidak enak dengan keluhan Lin Fan dan memutuskan untuk menghadiahkannya sesuatu. Tentu saja, kemungkinan itu tidak sepenuhnya mustahil. Tapi ini luar biasa. Karena hadiahnya gratis, mengapa tidak mengambilnya? Namun, nama hadiahnya membuat Lin Fan sangat bingung, tidak tahu apa maksudnya sama sekali. Penggunaan mitos keadaan budidaya surgawi yang terpencil, keadaan surgawi yang terpencil pada dasarnya hanyalah keadaan dasar bagi seseorang untuk mencapai keadaan tertinggi menjadi surgawi ilahi. Seseorang dapat mulai menabur benih sebagai persiapan untuk menjadi dewa surgawi. Lin Fan tahu bahwa saat seseorang mencapai kondisi surgawi yang sunyi, seseorang dapat mengubah setiap hal yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka menjadi benih mereka sendiri. Benih yang disebut ini memungkinkan keterampilan untuk meningkat secara mandiri, dan meningkatkan tingkat budidaya mereka juga. Mengambil stilt, misalnya, setelah Lin Fan mencapai tingkat surgawi yang sunyi, dia bisa mengolah stilt menjadi benih true skill stilt. Setelah dia selesai berkultivasi dengannya, kekuatan dari skill itu akan meningkat secara signifikan. Namun tentu saja prasyarat untuk melakukan itu adalah skillnya harus dinaikkan ke level tertentu terlebih dahulu. Untuk seseorang seperti Lin Fan yang bisa mulai menabur benih seperti langit biru saat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada preseden mengenai hal seperti itu di seluruh dunia suci kuno. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan tersenyum gembira. Sepertinya dia mendapatkan cukup banyak keuntungan dari ini pada akhirnya. Tiba-tiba, pikiran Lin Fan terasa lebih jernih dari sebelumnya. Seolah-olah lempengan kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pikirannya, membuka lautan pengetahuan untuk meningkatkan seluruh bagian kondisi mentalnya. Perasaan tiba-tiba ini menyebabkan Lin Fan membeku sesaat. Segala macam hal yang tidak dapat dia pikirkan di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas seperti sekarang. Bahkan jika dia hanya manusia biasa, dia pasti bisa menguasai keterampilan apapun hanya dengan sekali pandang. Kondisi kultivasinya juga akan tumbuh dengan kecepatan cahaya. Aku telah mendapatkan emas. Aku sudah mendapatkan emas kali ini.
Lin Fan sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan selanjutnya. Dia ingin keluar dari tanah dan menari untuk merayakannya. Namun tak lama kemudian, dia kembali sadar. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan mendekati kematian. Jika dia kurang beruntung dan bertemu dengan makhluk kuat atau binatang purba, dia akan mati begitu parah sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Lin Fan berbaring diam di tanah. Dia ingin mulai menanam beberapa benih. Namun, dia mendapati bahwa energi sejati yang diperlukan untuk mengolah benih-benih itu terlalu banyak untuk ditangani oleh wadah kosongnya saat ini. Bahkan jika dia berhasil mengolahnya, akan menjadi masalah baginya untuk menggunakan keterampilan itu setelah itu. Memutar langit dan bumi. Tendangan penghancur asal sejati. Meskipun semua ini tampak seperti gerakan sederhana, Lin Fan adalah satu-satunya yang memahami besarnya jumlah energi yang dibutuhkan untuk menggunakan gerakan tersebut. Contohnya, meskipun memutar langit dan bumi, atau istilah sederhananya, monyet mencuri persik, hanyalah sebuah perebutan sederhana, jumlah energi yang dibutuhkan untuk perebutan itu sungguh mencengangkan. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan memiliki sistem tersebut, dia tidak akan pernah bisa menaikkannya ke kondisi ini hanya dengan kemampuannya saja. Suatu hari berlalu, Lin Fan membuka matanya saat sejumlah besar energi meledak. Kekuatan di tubuhnya telah pulih. Berdasarkan tingkat kekuatan Lin Fan saat ini, jumlah energi tersebut hampir tidak akan pernah habis. Itu seperti sungai raksasa yang tidak akan pernah kering. Namun, mengingat fakta bahwa tindakan penghancuran dirinya telah berhasil menghabiskan setiap tetes energi tersebut, orang dapat membayangkan sejumlah besar energi yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali melalui darah. Sepertinya Lin Fan juga harus mewaspadai hal ini mulai saat ini. Tidak mungkin dia mengandalkan skill ini hanya untuk membunuh lawan. Namun, dalam hal pelestarian kehidupan, keterampilan ini benar-benar bagus. Saat ini, Lin Fan tidak memiliki niat untuk keluar sama sekali. Yang ingin dia lakukan hanyalah menanam benih itu. Terlebih lagi, bersembunyi di bawah tanah sepertinya merupakan pilihan yang sangat aman saat ini. Siapa yang tahu situasi sulit seperti apa yang mungkin dia alami begitu dia keluar. Mari kita lihat. Untuk benih pertama, saya mungkin harus mengembangkan keabadian abadi. Lin Fan tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh dari melampaui seluruh dunia. Dia mungkin sebaiknya memperbaiki pertahanannya terlebih dahulu. Mengolah. Lin Fan mengaduk keabadian abadi miliknya. Keterampilan ini telah ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa olehnya. Itu pasti siap untuk ditanami. Seketika, Lin Fan merasakan ledakan energi memancar ke segala arah di dalam tubuhnya. Energi yang dipancarkan ini berkumpul dan berubah menjadi pusaran di dalam tubuhnya. Ini memang sulit. Lin Fan akhirnya menyadari betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menanam satu benih. Hanya dengan langkah awal membentuk benih, dia sudah menggunakan 10% dari seluruh kekuatannya. Sepertinya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sesederhana yang dia bayangkan. Namun bagi Lin Fan, betapapun sulitnya, dia tetap harus menyukseskannya. Bagaimanapun, menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa dia tidak akan pernah ditekan oleh siapapun yang menghalangi jalannya. Mengolah. Bab 503, Raja Racun Dunia Racun. Tiba-tiba, topan terbentuk di dalam tubuh Lin Fan. Topan ini sangat dahsyat, karena menggulung setiap energi terakhir dari keabadian abadi, menggabungkan semuanya. Menekan dengan panik, merasakan sejumlah besar energi di dalam tubuhnya, jantung Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Jumlah energi ini terlalu fluktuatif. Jika itu meledak di dalam tubuhnya, itu pasti akan menjadi bencana. Apa yang disebut keterampilan sejati ini adalah kekuatan sebenarnya dari langit dan bumi. Selama seseorang dapat mengolah benih keterampilan sejati, mereka dapat menggunakannya sebagai penghargaan untuk memahami dao dari keterampilan itu sendiri. Tapi, itu hanya bisa dilakukan setelah mereka mencapai kondisi surgawi. Namun, ini adalah jalan panjang bagi Lin Fan. Masalah mendesak yang ada adalah bergegas dan mengolah benih keterampilan sejati ini terlebih dahulu. Ledakan. Saat energi dari keabadian abadi sedang diolah hingga tingkat tertentu, energi itu tiba-tiba meletus, seolah-olah seluruh dunia sedang terpecah. Sosok raksasa-raksasa tiba-tiba muncul di dalam tubuh Lin Fan. Keabadian.
Hal TDK DPT dihancurkan. Raksasa ini berulang kali melolong ketika dia memancarkan aura yang sangat tiada taranya dan menyusut dengan cepat pada saat yang bersamaan. Semakin dia menyusut, semakin terkonsentrasi esensinya. Akhirnya, sebutir benih emas mengambang dengan damai di dalam tubuh Lin Fan. Ini adalah benih keterampilan sejati dari keabadian abadi. Berisi segala sesuatu tentang keterampilan dalam benih ini, semuanya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh mulai saat ini. Ding! Keabadian abadi naik level. Tingkat 17. Ding! Keadaan tubuh fisik, keadaan tingkat rendah surgawi Azure. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Tidak kusangka itu akan sangat mudah. Siang dan malam bertukar tempat seiring proses berlanjut selama 2 hari 2 malam penuh. Energi sejati di dalam tubuhnya sekali lagi habis sepenuhnya. Sepertinya itu bukan proses yang cepat untuk mengembangkan seluruh benih keterampilan sejati. Lin Fan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam benih berwarna emas itu. Ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan satu pemikiran, aura keabadian abadi yang tidak bisa dihancurkan mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan. Sensasinya begitu menyenangkan hingga dia hampir mengerang karenanya. Lin Fan sedang meminum pil untuk mengisi kembali energi yang hilang di dalam tubuhnya. Karena ini adalah tempat yang sangat aman, dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah semua keterampilannya menjadi benih keterampilan sejati. Tugas terpenting Lin Fan saat ini adalah meningkatkan level kekuatannya. Itu adalah situasi terburuk yang bisa dia alami di mana dia tidak bisa membunuh apapun di luar kondisi kultivasinya. Di dunia Xuan Huang, perbedaan antara kultivasi penuh cukup besar karena kehendak surga. Namun, Lin Fan masih bisa membunuh monster dan hal-hal di luar levelnya. Namun, kehendak surga dari dunia suci kuno sangatlah berlebihan. Setiap lompatan dalam kondisi kultivasi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan itu sama sekali. Tapi Lin Fan memiliki sebuah sistem. Selama sistemnya mendukungnya, semua ini tidak akan menjadi masalah baginya. Mau tak mau dia mengakui bahwa ini masih merupakan peningkatan baginya untuk melakukan tugas yang dimaksudkan hanya untuk makhluk surgawi terpencil sebagai makhluk surgawi biru saat ini. Mengolah, memutar langit dan bumi adalah keterampilan yang menantang langit itu sendiri. Pada saat yang sama, ini adalah keterampilan favorit Lin Fan. Lagi pula, mengganti yin dan yang hanya semudah membalikkan telapak tangannya dengan ini. Meskipun peralihannya mungkin sangat merusak keseimbangan harmonis dunia, Lin Fan sangat yakin bahwa keterampilan ini pasti akan menghasilkan penggunaan mistis jika dia bertahan dan melatihnya sampai akhir. BRRRR. Tubuh Lin Fan menggigil tak terkendali saat benih keterampilan sejati dari langit dan bumi yang memutar mulai berkumpul terus-menerus. Ki hitam dan putih berputar di sekelilingnya, mewakili kekuatan yin dan yang. Benih berwarna hitam dan putih ini melayang diam-diam di samping benih keabadian abadi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Di bawah tanah, Lin Fan bekerja tanpa kenal lelah untuk mengubah semua keahliannya menjadi benih keahlian sejati. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia selesai. Blood Sea juga berubah menjadi benih berwarna merah darah. Jumlah ki darah yang bergemuruh di dalamnya tidak terbatas seperti langit yang luas. Jika dilepaskan, kemungkinan besar bisa membanjiri dan merenggut seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Kenyataannya, Blood Sea seharusnya merupakan skill yang gelap dan menyeramkan. Namun, Lin Fan belum pernah mencoba menggunakannya untuk menekan musuh sejauh ini. Itu karena Blood Sea memiliki efek yang jauh lebih menantang surga ketika digunakan untuk kondisi tubuh fisik. Apalagi sekarang dia telah mencapai level 9, kelahiran kembali melalui darah, penggunaannya melampaui batas ketuhanan. Sekarang dia mengubahnya menjadi benih keterampilan sejati. Lin Fan yakin bahwa kekuatan laut darah pasti telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tendangan penghancur asal sejati. Macan hitam mencuri hati. Nafas roh, jari nirwana, cakrawala, dan sebagainya. Pada awalnya, semua keterampilan ini masih jauh dari teknik umum. Namun, di bawah budidaya Lin Fan yang bermanfaat, semuanya telah berubah menjadi keterampilan yang bahkan dapat menghancurkan surga itu sendiri. Faktanya, sebagian besar kekhasan mereka hanya dapat digunakan oleh Lin Fan sendiri. Bahkan jika ada orang yang ingin meniru mereka, mereka pasti tidak bisa melakukannya.
Satu hari, Lin Fan membuka matanya dan muncul dari bawah tanah. Saat matanya terbuka, seolah-olah ada dewa sejati lain yang turun ke dunia ini. Aura Lin Fan benar-benar rusak dan kacau saat ini saat dia menarik kembali semuanya ke dalam tubuhnya, kembali ke keadaan normal. Pada titik ini, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah bisa mengalahkan makhluk surgawi yang sunyi. Itu karena seluruh kekuatan mereka terkonsentrasi di dalam benih keterampilan sejati ini. Meskipun saat ini dia hanyalah makhluk surgawi biru tingkat rendah, Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan makhluk surgawi biru tingkat atas dengan mudah. Mungkin, dia bahkan bisa menguasai kondisi budidaya apapun di bawah surga yang sunyi saat ini. Hehe, tiba-tiba, tawa yang menyeramkan terdengar dari langit di atas. Lin Fan, yang disiram dengan kegembiraan, mengerutkan kening. Tidak disangka dia akan diperhatikan oleh seseorang saat dia keluar. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria yang tampak sangat mengerikan melayang dengan lembut di langit. Ada kabut kehijauan yang menutupi seluruh tubuh pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kabut ini sangat busuk, seolah-olah mengandung segala hal paling jahat di dunia. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat wajah Lin Fan meringis. Pria ini terlalu jelek. Namun, pria ini jauh dari kata lemah. Dia adalah makhluk surgawi tingkat atas berwarna biru. Aura yang terpancar darinya sangat jahat, dan berbau niat buruk. Terbukti, terkadang perbedaan orang baik dan jahat memang bisa diketahui hanya dari raut wajahnya saja. Bukan hanya pria ini yang sangat jelek, nada suaranya yang seram membuat Lin Fan yakin bahwa dia jelas bukan orang baik. Siapa kamu? Lin Fan bertanya dengan hati-hati, tidak mengetahui latar belakang orang ini. Hehe, sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Aku akan menangkapmu untuk membuat boneka racun tak terbatas milikku. Raja Racun memelototi Lin Fan saat bibirnya menyeringai. Tanpa sepatah kata pun, dia segera melesat ke arah Lin Fan dengan cakarnya. Kabut busuk meluap dalam cengkeraman tunggal yang seperti cakar itu, dengan banyak serangga beracun yang melolong jahat di dalamnya. Jika Lin Fan lebih terbiasa dengan dunia suci kuno, dia akan tahu bahwa pria ini adalah seseorang yang telah naik dari dunia racun. Di dalam dunia racun, ada berbagai macam pelaku kejahatan. Semua makhluk ascendet itu adalah buronan dan pembunuh berantai. Mereka akan membantai ribuan ras yang mereka temui. Hal yang sama berlaku untuk makhluk ras purba yang mereka temui. Selama segala sesuatu dapat meningkatkan kekuatan pribadi mereka, mereka pasti akan melakukannya. Sama seperti sekarang, Raja Racun sedang terbang di langit ketika dia melihat Lin Fan. Berpikir bahwa dia masih kekurangan satu boneka racun tak terbatas, dia menyerang Lin Fan tanpa ragu-ragu. Astaga, tidak disangka orang ini akan melontarkan beberapa kata saja. Apakah dia menganggap Your Truly sebagai penurut? Baiklah, karena dia ingin mati, maka aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan benih keahlian sejati milikmu. Lin Fan berpikir dengan sedikit amarah. Tidak kusangka orang ini akan menyerang tanpa alasan sama sekali. Tidak seorang pun boleh menganggap milikmu sesungguhnya sebagai penurut. Bab 504, Periksa Racunmu yang Sebenarnya. Kamu punya beberapa kemampuan ya. Raja Racun tidak menyangka orang ini bisa menghindari cengkeramannya yang seperti cakar. Itu membuatnya penasaran. Namun, dia segera tertawa setelahnya, memancarkan aura yang kuat bersamanya. Setelah itu, kabut busuk tebal menyebar luas di belakangnya. Kabut ini menutupi seluruh langit. Itu sangat keji sehingga bahkan surga pun tampak terkorosi olehnya, menjadi hitam karenanya. Nak, aku, kabut racun tiga tertinggi milik Raja Racun, dapat melahap seluruh langit dan bumi. Dalam hal ini, aku dapat dianggap sebagai makhluk surgawi yang sunyi sepi. Selama kamu menyentuhnya sedikit pun, seluruh tubuhmu akan terkorosi dan mati. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Raja Racun tertawa terbahak-bahak. Kabut racun tiga tertinggi ini terdiri dari racun surga, racun bumi, dan racun manusia. Menggabungkan tiga racun terkuat di dunia, itu adalah keberadaan yang menakutkan. Lin Fan mengerutkan kening. Sekarang dia telah mengolah benih keterampilan sejati, kecepatannya sangat cepat. Dengan sedikit gerakan, dia mundur dari area yang terkena dampak. Sebelum dia yakin akan efek dari kabut racun tiga tertinggi ini, Lin Fan tidak ingin terburu-buru masuk begitu saja.
Dia cukup terkejut dengan kenyataan bahwa kekosongan pun berubah menjadi hitam karena efek korosif dari kabut ini. Tidak kusangka itu bisa sekuat ini. Jari nirwana, benih keterampilan sejati dalam tubuh Lin Fan mulai berputar terus-menerus. Dengan satu titik jari, kekosongan itu pecah. Kabut racun 3 tertinggi yang mendekat dengan cepat itu tersebar karena jari nirwana. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, kabut racun berkumpul kembali setelah dihembuskan. Haha, menyerahlah, nak. Meskipun kemampuanmu lumayan bagus, itu tidak ada gunanya. Mungkin kamu berpikir bahwa kabut racun 3 tertinggi milikku mungkin tidak dapat menghubungimu sekarang. Itu benar. Namun, kabut racun sedang menginfeksi langit pada saat yang sama. Bahkan jika kamu tidak menyentuhnya secara pribadi, kamu masih akan menerima efeknya cepat atau lambat. Melebarkan telapak tangannya, Raja Racun itu menamparkan ke langit. Setiap tamparan tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, karena ia mengaduk dan memindahkan kabut racun. Dan memang benar, seperti yang dikatakan Raja Racun, setiap tempat yang dilalui kabut racun akan memiliki jejak hijau tua, yang akan diserap oleh kehampaan. Lambat laun, seluruh langit mulai berubah menjadi hijau tua dengan sendirinya. Banyak serabut saraf mulai muncul di langit dan mengisi kekosongan dengan padat, seolah-olah mereka akan melahap dan melahap seluruh surga. Dasar bajingan beracun, milikmu benar-benar tidak melakukan apapun padamu. Jadi kenapa kamu menggangguku? Apa menurutmu aku penurut? Lin Fan sangat marah terhadap orang yang menyerangnya tanpa provokasi. Sombong. Bagaimana dia bisa lebih sombong daripada yang mulia? Setidaknya, sebelum yang benar-benar menyerang, dia akan selalu memberitahu pihak lain apa kesalahan mereka. Tetapi fakta bahwa orang ini hanya akan menyerang milikmu tanpa sepatah kata pun, bukankah dia hanya meremehkan milikmu? Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Hanya yang kuat yang akan bertahan. Aku tidak memerlukan alasan untuk membunuhmu. Kamu sebaiknya pasrah pada takdir dan menjadi boneka racun tak terbatasku dengan patuh. Siapa yang tahu, mungkin, jika aku ingin menjadi makhluk terbaik dunia ini suatu hari nanti, aku mungkin akan mengembalikan kebebasanmu. Kilatan menyeramkan bersinar melewati mata Raja Racun. Mengayunkan tangannya, dia mengirimkan lagi serangan telapak tangan. Dengan itu, kabut racun 3 tertinggi tersentak sedikit sebelum berubah menjadi lebih ganas. Beraninya kamu bertindak begitu berani. Milikmu sesungguhnya akan membuatmu mengerti bahwa bersikap kurang ajar adalah kejahatan. Lin Fan berteriak. Menghisap perutnya, benih keahlian sejati miliknya mulai berputar, dan sesosok rok yang ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Nafas rok. Lin Fan membuka mulutnya seolah-olah dia sedang melahap seluruh langit dan bumi. Sosok ilusi di belakangnya melakukan hal yang sama, saat kekuatan isap yang kuat dikerahkan. Rock adalah salah satu makhluk hidup terbesar di dunia, dan dapat mencakup segalanya. Legenda mengatakan bahwa rock yang dibudidayakan secara maksimal dapat menyedot seluruh samudera Pasifik hingga kering hanya dengan satu kali pembukaan mulutnya. Dalam kehampaan, kabut racun 3 tertinggi yang mengamuk itu menukik ke arah Lin Fan tanpa hambatan sama sekali. Haha, mencari kematian. Kabut racun milikku ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan begitu saja. Raja Racun mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak saat melihat bagaimana pria ini berani mencoba menelan 3 kabut racun tertinggi miliknya. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan perilaku mencari kematian seperti itu. Namun, dia sudah lama terbiasa dengan orang-orang yang terlalu percaya diri ini. Roxbread adalah keterampilan dari Roxek. Sejak Lin Fan mendapatkannya, dia telah bekerja keras untuk mengolahnya. Salah satu alasan mengapa pohon parasol mythical bisa menyerap ki roh suci dunia ini begitu cepat juga karena keterampilan nafas Rock. Aku akan menghisap. Perut Lin Fan seperti jurang maut saat ini, terus-menerus menyerap kabut racun 3 tertinggi. Bahkan setitik kabut racun yang menutupi langit bisa membuat makhluk surgawi mati seketika. Faktanya, bahkan makhluk surgawi yang terpencil pun mungkin kehilangan nyawanya jika mereka tidak cukup stabil melawan kabut beracun ini. Haha, memang mencari kematian. Karena kamu ingin mencari kematian, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Raja Racun tidak bisa berhenti tertawa melihat bagaimana Lin Fan menghisap kabut racun tanpa henti. Menjentikkan jubahnya, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan sejumlah besar kabut racun keluar dari telapak tangannya.
Baiklah kalau begitu. Aku akan mengubahmu menjadi boneka racun tak terbatas milikku, sehingga kamu bisa menjadi wadah bagi semua kabut racunku selama-lamanya. Raja Racun telah merencanakan hal ini sebelumnya. Ini karena dia sangat yakin bahwa kemampuan racunnya tidak ada bandingannya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghancurkannya. Teknik penyempurnaan racun tak terbatas. Raja Racun berteriak. Tiba-tiba, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya yang mengerikan itu. Masing-masing serangga ini tampak keji dan jahat, mengandung racun dalam jumlah yang mengerikan. Menutup kedua telapak tangannya menjadi segel, dia mengirimkan segel demi segel ke arah Lin Fan, masing-masing memancarkan ki beracunnya sendiri. Dan tentu saja, semua ini juga disedot oleh Lin Fan ke dalam perutnya. Seiring berjalannya waktu, menit dan detik, wajah Raja Racun mulai berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menghentikan segel tangannya dengan wajah tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Bagaimana mungkin tidak ada yang terjadi padanya setelah dia meminum Triple Supreme Poison Mist dalam jumlah besar? Pada saat yang sama, dia bahkan menambahkan teknik penyempurnaan racun tak terbatas. Tubuh orang ini seharusnya sedang berubah sekarang dengan semua serangga beracun yang pasti berkerumun di dalam tubuhnya. Dia seharusnya berubah menjadi boneka racun. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Raja Racun berubah menjadi kaku saat dia berteriak. Haha, kamu bertanya padaku siapa aku? Dulu ketika Yang Mulia menanyakan pertanyaan yang sama, kamu mengabaikanku sepenuhnya. Dan sekarang kamu ingin aku menjawabmu. Bermimpilah. Ngomong-ngomong, kabut racunmu sepertinya lumayan bagus. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Saat memasuki tubuhnya, kabut racun 3 tertinggi diserap oleh penciuman langit dan bumi dan langsung dicium. Di dalam bau langit dan bumi, kabut racun 3 tertinggi mulai menyusut terus-menerus hingga menjadi benih hijau tua. Ding! Selamat atas peleburannya. Ding! Selamat, kamu telah memperoleh benih kabut racun tertinggi 3 keterampilan sejati. Lin Fan tidak mengira itu akan tercium menjadi benih. Yah, karena kamu sangat pandai memanfaatkan racun, bagaimana kalau kamu merasakan racun milikmu yang benar-benar? Lin Fan memandang Raja Racun sebelum dia meludahkan naga racun. Melihat ini, wajah Raja Racun segera berubah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana kamu memiliki kabut racun 3 tertinggi milikku? Melihat naga beracun yang dia keluarkan, Lin Fan diliputi kegembiraan. Namun, dia menyadari bahwa kilauan benih di dalam dirinya telah sedikit meredup. Skill ini ternyata menghabiskan banyak tenaga. Lin Fan tidak tahu cara membuat 3 kabut racun tertinggi sendirian. Oleh karena itu, naga racun yang dia keluarkan juga merupakan kabut yang diciptakan oleh Raja Racun itu sendiri. Setiap kali dia menggunakannya, total kapasitasnya akan berkurang sedikit. Setelah Lin Fan menghabiskan semua kabut racun 3 tertinggi, benihnya akan segera hancur. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, wajah Raja Racun berubah menjadi sangat menakutkan. Oh, itu tidak cukup bagimu. Biarkan Yang Mulia memberimu satu lagi. Lin Fan membuka mulutnya dan meludahkan naga beracun lainnya. Dengan itu, benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya hancur. Anda, melihat ini, Raja Racun berteriak sekuat tenaga. Bab 505, apakah milikmu benar-benar menjadi lebih tampan akhir-akhir ini? Raja Racun tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Pria ini tidak hanya telah melahap seluruh kabut racun 3 tertinggi miliknya, dia juga meludahkannya kembali ke arahnya. Ini benar-benar penghinaan bagi Raja Racun. Dia selalu menganggap dirinya sebagai raja yang menggunakan racun. Bukan hanya pria ini yang mencoba menggunakan racun di hadapannya, orang ini juga menggunakan racun milik Raja Racun sendiri. Sayang sekali. Melihat 2 naga beracun yang melingkari Raja Racun, hati Lin Fan diliputi kegembiraan. Anak kecil, beraninya kau bertindak kurang ajar di hadapanku. Kedua naga beracun ini akan menjadi hadiah selamat datang untukmu. Lin Fan tertawa cerah. Dia praktis hanya bersuka cita atas penderitaan Raja Racun saat ini. Namun, dia tidak bisa tidak mengakui kekuatan dari 3 kabut racun tertinggi. Tidak disangka ia bahkan bisa bergemuruh dan terombang-ambing beberapa kali ketika ia berada di Heaven and Earth Smelt. Meskipun akhirnya dilebur, seseorang tidak dapat menyangkal kemampuan kabut beracun ini.
Raja racun itu sedang menamparkan dengan marah saat ini. Setiap tamparan membawa kekuatan seperti kilat yang berderak, saat kekosongan terus-menerus terkoyak. Anak baik, sepertinya aku meremehkanmu hari ini. Sudah waktunya aku membiarkanmu merasakan racun paling mengerikan yang ada di gudang senjataku. Raja racun berteriak. Di saat yang sama, wajah jeleknya menjadi semakin mengerikan. Dunia racun. Raja racun berteriak ke langit. Rambut panjangnya yang dipenuhi racun menari-nari di udara, dan jubahnya mulai terangkat secara bertahap juga. Sejumlah besar energi melonjak ke seluruh langit dan bumi, dan meledak dari Raja Racun. Di dalam kehampaan, segala jenis makhluk beracun dan serangga berjalan dengan padat. Beberapa dari mereka menyemburkan api yang membara, sementara yang lain mengeluarkan asap beracun. Beberapa dari mereka bahkan melahap kehampaan saat mereka membuka mulut. Kedua naga beracun itu dimakan oleh serangga beracun ini dalam sekejap. Nah, ini adalah dunia racun yang Yang Mulia ciptakan setelah kerja keras yang tak kenal lelah. Hari ini, aku akan kamu tahu makna horor yang sejati. Raja racun melolong. Mengangkat kedua telapak tangannya, serangga beracun di dunia racun bergemuruh dengan ganas. Huff, beraninya kau menjadi begitu kurang ajar sebagai makhluk surgawi tingkat atas. Milikmu benar-benar hanya mempermainkanmu sebelumnya. Kalau begitu, milikmu benar-benar akan membiarkanmu merasakan arti rasa sakit yang sebenarnya di dunia ini. Lin Fan tertawa dingin ketika benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya mulai bergemuruh. Memutar langit dan bumi. Saat Lin Fan membuka mulutnya, benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya mulai berputar ketika sejumlah besar energi meledak dari dalam. Kekosongan itu sedikit bergetar saat Lin Fan mengulurkan tangannya. Seketika, tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan bumi, dan mengulurkan tangan ke arah Raja Racun. Huff, nak, apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dengan kekuatan seperti itu? Apakah kamu sedang bermimpi? Hanya dengan pelindung racunku, aku pasti bisa mengambil tindakanmu. Melihat tangan-tangan yang berkerumun ini, Raja Racun tidak merasa takut sedikit pun. Segera setelah itu, semburan cahaya hijau tua keluar dari atas tubuhnya. Seolah-olah cahaya ini tidak bisa dihancurkan, ia mengurung Raja Racun di dalamnya. Meskipun keterampilan ini mungkin terlihat sangat hebat dari luar, Raja Racun tidak bisa merasakan banyak aura darinya. Oleh karena itu, dia tidak peduli tentang hal itu. Kalau begitu, biarkan ia mengambil di manapun ia mau. Apa yang bisa dilakukannya? Bam! Saat tangan-tangan yang berkerumun itu mendarat di penjaga racun Raja Racun, mereka mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Pada saat yang sama, mereka mendesis setelah terkorosi oleh penjaga racun. Nak, jangan sia-siakan kekuatanmu. Kamu bukan tandinganku hanya dengan kemampuan itu. Tetaplah di sana dan jadilah makanan untuk dunia racunku dengan patuh. Raja Racun melolong. Tubuhnya tersentak sejenak saat matanya fokus. Dengan itu, dia menyerang dengan telapak tangan ke arah Lin Fan. Namun, saat itu, suara remasan yang tajam dan jelas terdengar. Wajah Raja Racun segera berubah. Dia tidak percaya bahwa penjaga racunnya akan hancur saat ini. Ahahahahaha. Ratapan yang sangat tragis keluar dari mulut Raja Racun. Ratapan ini sangat menyedihkan, seolah-olah dia baru saja mengalami penyiksaan terburuk di dunia ini. Tidak mungkin. Raja Racun menatap Lin Fan dengan sangat tidak percaya. Apa yang orang ini lakukan hingga menghancurkan pelindung racunnya? Dan bahkan jika pelindung racunnya rusak, mengapa dia menahan rasa sakit yang begitu kejam? Melihat pemandangan Raja Racun, Lin Fan terkekeh. Sejak memutar langit dan bumi dibudidayakan menjadi benih keterampilan sejati, tingkat kekuatannya jauh dari sebelumnya. Di masa lalu, Lin Fan mungkin membutuhkan tubuh fisiknya jika dia ingin menyerang seseorang, meraih demi meraih. Namun, sekarang setelah dibudidayakan menjadi benih keterampilan sejati, dia bisa menembus kehampaan dan menyerang dari dunia bawah. Faktanya, Lin Fan sedang bermain-main dengan Raja Racun dengan menambahkan segala macam serangan normal ketika dia mengerahkan Twisting Heaven and Earth. Kalau tidak, bagaimana langit dan bumi yang memutar dengan buff yang menembus semua pertahanan ini bisa dihalangi oleh penjaga racun belaka? Raja Racun, inilah kesenjangan sebenarnya dalam keterampilan kita. Ini adalah konsekuensi dari menyerangku tanpa alasan sama sekali.
Lin Fan melangkah maju dan menunjukkan dengan jarinya. Benih keterampilan sejati dalam tubuh Lin Fan mulai berputar dan menyalurkan sekali lagi saat kekosongan di depannya mulai terurai lapis demi lapis seperti panel cermin. Raja Racun ingin melawan Lin Fan dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang membuatnya ngeri, rasa sakit di selangkangannya begitu mematikan hingga mentalnya hampir gila. Dia mencoba menyalurkan energi sejatinya untuk menekan rasa sakit. Namun, sekeras apapun dia berusaha, rasa sakit yang ingin menghancurkan segalanya langsung menjalar ke kepalanya. Keterampilan apa ini? Bagaimana ini terjadi? Raja Racun melolong marah. Namun, saat ini semuanya sudah terlambat. Dia tidak tahu bahwa Lin Fan telah membudidayakan benih True Skill. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah keterampilan yang akan disembah oleh para dewa. Bahkan jika dia adalah seorang surgawi biru tingkat atas, pastinya tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Jika Raja Racun mencoba melarikan diri pada awalnya, dia mungkin punya peluang. Namun, tidak ada yang berhasil saat ini. Tidak, kau tidak bisa membunuh aku. Aku seseorang dari dunia racun. Selama kau tidak membunuh aku akan membiarkan rahasia besar kalian. Nyatanya, aku bahkan bisa menjadimu budak. Tolong. Raja Racun memohon. Tidak ada yang lebih penting baginya selain hidupnya saat ini. Kembali ke dunia racun, dia pernah mengalami penghinaan yang mendalam. Mendaki ke puncak selangkah demi selangkah, dia akhirnya mendapatkan kekuatan untuk naik ke dunia suci kuno. Sesampainya di sini, dia sebenarnya berjuang sangat keras dan berkultivasi dalam waktu yang lama sebelum dia mencapai tempatnya sekarang. Bagaimana dia bisa menanggung kehilangan semuanya begitu saja? Kamu pasti sudah mati. Milikmu benar-benar tidak pernah membutuhkan budak dan aku juga tidak perlu mengetahui rahasiamu. Lin Fan tidak berminat mengobrol dengan seseorang seperti Raja Racun. Dia hanyalah makhluk surgawi biru tingkat rendah saat ini sementara Raja Racun berada di tingkat atas surgawi biru. Jika dia membunuh orang ini, dia pasti bisa mendapatkan banyak poin pengalaman. Nah, itu pasti akan membuatnya bahagia. Pergi ke neraka, Cakrawala. Dengan ayunan kapaknya, seluruh langit dan bumi membeku, seolah dunia akan terbelah menjadi dua. Arus energi dari kehampaan mengalir keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Tidao. Melihat pemandangan di depannya, Raja Racun meratap sekuat tenaga. Namun, dalam sekejap mata, hanya ada keheningan setelah kilatan kapak. Ding! Selamat telah membunuh Raja Racun tingkat atas langit Azure. Ding! Poin pengalaman plus 30.000. Ding! Selamat! Sutra racun telah muncul. Ding! Selamat! Catatan rahasia dunia suci kuno telah muncul. Lin Fan awalnya ingin pergi setelah membunuh Raja Racun. Tidak disangka ada dua hal yang akan menjatuhkannya. Ini cukup mengejutkan bagi Lin Fan. Lin Fan tahu bahwa dia bisa mendapatkan poin pengalaman dan item dari membunuh monster dan binatang buas. Namun seringkali, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Jadi, dia hampir tidak menaruh perhatian. Tidak disangka dia bisa mendapatkan dua item dengan menjatuhkan Raja Racun. Menakjubkan. Mungkinkah penampilan suatu barang bergantung pada penampilan seseorang? Mungkinkah yang mulia menjadi lebih tampan akhir-akhir ini? Mungkinkah karakter dan standar moral Youth Truly yang sempurna semakin meningkat akhir-akhir ini? Itu pasti itu. Bab 506, mengubah Bigra menjadi keterampilan. Apa sebenarnya sutra racun dan catatan rahasia dunia suci kuno ini? Tapi, karena Raja Racun ini sangat lemah, sutra racun ini juga tidak akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Lin Fan melihat kedua buklet yang memancarkan cahaya mengerikan, dan tidak menaruh terlalu banyak harapan terhadapnya. Ding! Apakah kamu ingin belajar sutra racun? Mempelajari. Tiba-tiba, segala macam informasi muncul di benak Lin Fan. Semua informasi itu berubah menjadi serangga beracun yang belum pernah dia ketahui. Ada yang berukuran sekecil partikel debu, ada pula yang sebesar gunung. Segala macam racun, makhluk beracun, pil beracun, dan keterampilan. Setiap hal muncul di benak Lin Fan. Dia bingung. Sutra racun ini adalah ensiklopedia racun yang tak tertandingi. Ia memiliki informasi tentang segala jenis racun di dunia ini.
Tapi yang tidak diketahui Lin Fan adalah fakta bahwa Raja Racun bisa naik ke puncak dunia racun sebagai orang lemah yang diintimidasi adalah berkat sutra racun ini. Ada keterampilan mental yang tersembunyi di dalam sutra racun ini, yang memungkinkan seseorang untuk meramu segala jenis makhluk dan benda beracun menjadi keterampilan. Pada awalnya, Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan sutra racun ini. Lagi pula, Raja Racun itu telah mengubah dirinya menjadi sangat jelek karena dia mengembangkan keterampilan yang begitu buruk. Namun, saat pikiran Lin Fan terlintas di benak Bigra, dia tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan mentalnya bisa berguna. Adapun semua racun beracun lainnya yang dijelaskan dalam Sutra Racun, Lin Fan memutuskan bahwa dia tidak akan mengolahnya sama sekali. Lagi pula, jika seseorang ingin mengolah Sutra Racun, mereka harus digigit oleh segala jenis serangga beracun untuk menyedot racunnya ke dalam tubuhnya sendiri. Mereka baru bisa mulai mengolah dan meredam racun ini menggunakan seni mental mereka. Tidak peduli apapun, seiring waktu, proses ini pasti akan mengumpulkan sejumlah besar zat beracun di dalam tubuh seseorang. Wajah Raja Racun yang jelek dan mengerikan itu pasti merupakan efek samping dari meminum terlalu banyak racun dari serangga ini. Ini adalah keterampilan yang sangat gelap di sini. Namun, keterampilan mental yang menyertainya tampaknya cukup baik. Kelihatannya cukup menjanjikan. Lin Fan mulai menganalisis keterampilan mental dengan cermat. Jika Lin Fan mengubah Bigrasnya menjadi sebuah keterampilan dan bisa mengirimkan seluruh ledakan Bigras hanya dengan tamparan telapak tangannya, siapa yang bisa menjadi lawannya saat itu? Memikirkan hal itu saja sudah cukup mengerikan. Namun, berdasarkan deskripsi skillnya, sepertinya dia harus memasukkan cukup banyak Bigra sendiri terlebih dahulu. Bukankah dia akan mati jika efek Bigra menjadi begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa berkultivasi dengan baik? Ini adalah pertanyaan yang sangat serius yang harus dia renungkan dengan cermat. Lin Fan kemudian mengambil catatan rahasia dunia suci kuno dan memperhatikannya baik-baik. Ini adalah item yang cukup bagus yang berisi segala macam detail tentang dunia suci kuno, membuka perspektif baru bagi Lin Fan. Segala macam informasi tentang sekte, tempat rahasia, ras kuno, binatang purba, dan ribuan ras disertakan di dalamnya. Membaca 10 baris dengan sekali pandang, Lin Fan mengingat semua yang ada dalam pikirannya. Setelah menghafal semuanya, Lin Fan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan di dunia suci kuno. Lin Fan menghela napas dalam-dalam saat dia akhirnya mengerti di dalam hatinya. Dia benar-benar seorang pemula di dunia suci kuno, dan praktis tidak mengetahui apapun. Setelah membaca seluruh catatan rahasia dunia suci kuno, Lin Fan telah berevolusi dari seorang pemula menjadi seorang veteran dunia suci kuno. Akhirnya, dia bisa mulai memahami berbagai hal yang akan dia temui di masa depan mulai sekarang. Lin Fan mulai menyalurkan sungai roh bumi ke dalam tanah. Dengan satu lambaian tangannya, arus setajam silet keluar dari dalam, memunculkan pusaran lumpur ke langit. Hal ini meninggalkan lubang besar di tanah. Keterampilan mental yang ditemukan dalam Sutra Racun adalah sesuatu yang menurut Lin Fan benar-benar ingin dia coba, apapun yang terjadi. Sesuatu yang bisa mengubah Bigra menjadi keseluruhan skill. Dia pasti harus mencoba membuatnya berhasil. Dengan sapuan tangannya, sejumlah besar Bigras terkumpul di dalam lubang. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai merasa gugup. Begitu dia meledakkan semua Bigra ini, dia kemudian akan menyerapnya ke dalam tubuhnya dan mulai marah padanya. Lin Fan sudah memikirkan bagaimana jadinya jika ini tidak berhasil. Itu akan menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Satu Bigra sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan konsep kewarasan. Jika dia menyerap Bigras sebanyak ini di dalam dirinya dan akhirnya gagal, dia akan benar-benar hancur. Dia mungkin akan menembus seluruh dunia suci kuno secara keseluruhan. Oleh karena itu, Lin Fan mengambil risiko besar, bertaruh pada keberhasilan proses penempaan dan pemurnian ini. Namun, keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak mencobanya? Selain itu, segala sesuatu yang diperkenalkan dalam Sutra Racun seharusnya berhasil sejauh ini. Itu seharusnya sudah cukup menghibur pikiran Lin Fan. Namun, poin utamanya adalah Bigra terlalu kuat. Sial, jika Sutra Racun ini berbohong,
maka dunia ini tidak akan memiliki cinta lagi di dalamnya. Lin Fan berkata pada dirinya sendiri. Meledak. Bigras yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut tebal, menutupi seluruh lubang. Menyerap. Lin Fan membuka mulutnya dan memasukkan semua kabut ke dalam tubuhnya. Seketika, matanya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Dalam hal ini, Lin Fan bahkan tidak berani ragu dan segera mulai menggunakan keterampilan yang dijelaskan dalam Sutra Racun. Segera, kabut bigra yang tebal dan keras itu ditutupi oleh kekuatan misterius dan mulai menyusut di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, sifat bigra masih sangat kejam dan mudah berubah. Saat ia ditekan oleh kekuatan misterius itu, ia masih berjuang, seolah ia benar-benar ingin melepaskan diri. Namun, bagaimana Lin Fan bisa membiarkan hal itu? Jika dia melakukannya, tragedi sesungguhnya pasti akan terjadi. Lin Fan mulai mendorong dengan segala yang dimilikinya, bersama dengan kekuatan misterius dari keterampilan mental Sutra Racun, menekan efek bigra dengan sangat buruk sehingga hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Siang dan malam bertukar tempat beberapa kali. Ding! Selamat atas keberhasilan kultivasi. Tiba-tiba, Lin Fan membuka matanya. Matanya berkilauan saat dia melihat benih yang melayang lembut di dalam tubuhnya. Lin Fan tahu bahwa dia telah berhasil mengolah bigra menjadi benih keterampilan sejati. Mulai hari ini, bigra telah berevolusi. Itu akan berjalan di jalur prestise mulai hari ini dan seterusnya. Hahaha. Tiba-tiba, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih besar daripada menemukan harta karun apapun di dunia. Melambaikan tangannya, kabut putih keluar. Seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri, ia menyelimuti tubuh Lin Fan. Dia kemudian membuka mulutnya dan menelan kembali seluruh kabut. Bigra akhirnya diubah menjadi keterampilan oleh Yang Mulia. Mulai sekarang, satu lambaian tanganku akan menutupi seluruh dunia di bigra. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi Your Truly mulai sekarang? Lin Fan sangat bersemangat saat ini. Pada saat yang sama, pikirannya melayang kembali ke masa kejayaannya saat itu. Lalu bagaimana jika tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi darinya? Bisakah mereka meremehkan bigra hanya karena itu? Namun, untuk pil dewa lainnya saat ini, dia memutuskan untuk meninggalkan gagasan mengolahnya. Siapapun yang memilih untuk mengolahnya pasti bodoh. Mulai saat ini, Yang Mulia akan menjadi karakter terhebat di seluruh dunia ini. Bagaimana dia bisa ternoda oleh hal-hal yang tidak sedap dipandang? Ledakan. Lin Fan keluar dari bawah tanah dengan sangat percaya diri. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Mulai sekarang, semua makhluk ras kuno di dunia suci kuno harus sujud di bawah kekuatan Yang Mulia. Apa yang terjadi di depan? Kenapa ada begitu banyak aura kaya dan kuat yang berkumpul di depan? Sebelumnya kegembiraan Lin Fan bahkan belum layu ketika perhatiannya terganggu oleh sesuatu di kejauhan. Ada sekelompok orang berkumpul, aura mereka meledak di langit dengan menular. Dari mana datangnya orang-orang ini? Apakah mereka tidak takut diperhatikan oleh ras kuno sama sekali? Lin Fan bingung. Namun, demi keamanan, dia sebaiknya tetap bersembunyi terlebih dahulu sebelum perlahan maju ke depan. Bab 507, Alam Kuno Pembantaian Tak Terbatas. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan tidak bisa mempercayai matanya. Di dalam kelompok orang di depan itu bahkan ada beberapa ras suku kuno. Faktanya, ras suku kuno ini sedang berbicara dengan makhluk dari ras lain seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Apa yang sedang terjadi di sini? Lin Fan terkejut. Bahkan di dalam catatan rahasia dunia suci kuno milik Raja Racun, tidak ada hal seperti ini yang disebutkan. Di tepi langit dan bumi berdiri sebuah pintu raksasa. Ada beberapa simbol rahasia misterius yang tertulis di pintu itu, yang berkilau dengan perubahan dan cahaya kuno. Mengenai apa yang ada di balik pintu raksasa itu, tidak ada yang tahu. Lebih jauh lagi, mengapa ras suku kuno ini berkomunikasi dengan makhluk ras lain dengan begitu harmonis? Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat hal seperti ini, dia akan merasa sangat sedih di dalam hatinya jika dia tidak menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi saat ini. Memikirkan bahwa Yang Mulia telah bertarung gila-gilaan dengan ras suku kuno itu, namun orang-orang di sini semuanya ramah dan akrab dengan mereka.
Lin Fan menyimpan auranya di dalam dirinya. Menyatu dengan sungai roh bumi, dia membuat terowongan ke dalam tanah dan menuju ke depan. Di bawah kondisi tersembunyi sungai roh bumi, orang-orang ini pasti tidak bisa mengendusnya tidak peduli seberapa tinggi kondisi budidaya mereka. Begitu saja, Lin Fan tetap bersembunyi saat dia menguping pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di antara ribuan ras di luar sana yang telah naik ke dunia suci kuno, beberapa dari mereka tidak memiliki kepedulian apapun terhadap semua ras di luar sana. Yang ingin mereka lakukan hanyalah mencapai tingkat kultivasi dewa tertinggi. Faktanya, meski ribuan ras di luar sana dimusnahkan, keyakinan mereka tidak akan goyah sedikitpun. Dengan demikian, ras kuno memiliki kesepakatan dengan makhluk dari ribuan ras di luar sana. Ras kuno akan mengizinkan mereka masuk ke tempat rahasia ini untuk mencari peluang yang lebih besar. Namun, orang-orang ini harus menawarkan ribuan ras di luar sana sebagai imbalan. Mutian, ini adalah alam kuno pembantaian tanpa batas. Ada banyak sekali peluang yang menantimu di dalamnya. Seorang anggota suku ras kuno dengan aura besar berdiri kokoh di depan pintu misterius. Mutian mengenakan jubah abu-abu, dan membawa aura kematian yang kuat. Seolah-olah ada banyak sekali roh pendendam yang melolong dan berjuang di dalam aura kematian itu. Bagus. Bagus sekali. Jangan khawatir. Saya sudah menuruti permintaan Anda. Silakan lihat. Membuka mulutnya, kuburan keluar dari dalam mulutnya. Kuburan ini sangat menyeramkan, dengan banyak batu nisan ditanam di dalamnya. Dengan jentikan jubahnya, semua batu nisan ini bergetar hebat saat sosok-sosok muncul satu persatu. Semua tokoh ini adalah makhluk dari ribuan ras di luar sana. Tidak lebih, tidak kurang. Aku punya tepat 100 di sini. Jawab Mutian. Lin Fan melihat makhluk-makhluk ini dari ribuan ras. Ada orang-orang dari berbagai ras. Faktanya, semua kondisi budidaya mereka berada di atas bumi. Lin Fan tidak tahu apa akibat dari semua makhluk ini, dia juga tidak tahu mengapa mereka ditangkap di sini. Namun, hatinya tersentak pada saat berikutnya ketika matanya terbuka lebar tak percaya. Melihat makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana, para anggota suku ras kuno melolong sebelum melompat untuk melakukan pembantaian. Beberapa dari mereka dimakan utuh, sementara yang lain dibelah menjadi dua. Darah menari-nari di langit seolah sedang hujan. Tersembunyi di bawah tanah, Lin Fan benar-benar tercengang saat ini, ketika bau darah merembes ke bumi. Hidungnya tercekat oleh bau darah yang menyengat saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan benar-benar ngeri dengan pemandangan di depannya. Memikirkan bahwa akan ada begitu banyak orang yang dibantai oleh ras suku kuno tanpa mengetahui mengapa mereka mati. Setelah itu datanglah berkah dari kehendak surga dari dunia suci kuno, saat cahaya menghujani para ras suku kuno ini. Mengungkapkan tampilan kegembiraan, semua tingkat kekuatan mereka meningkat seiring dengan berkah. Tidak buruk. Semua orang ini termasuk dalam daftar buronan teratas. Para anggota suku ras kuno mengangguk puas. Mereka kemudian memandang yang lain, bagaimana dengan kalian? Masa di belakang Mutian melepaskan makhluk dari ribuan ras di luar sana yang telah mereka tangkap juga. Dan hasil yang menunggu orang-orang ini adalah mereka sama seperti para pendahulu mereka, dibantai dengan kejam tanpa satu ruang perlawanan pun. Meskipun kalian belum memihak kami dari ras kuno, kalian jauh lebih berguna daripada para sampah yang memihak kami. Jangan khawatir, kali ini akan menjadi kompetisi yang adil. Semoga peluang yang kita temui mendapat manfaat darinya, berkah dari nasib kita sendiri. Para anggota suku ras kuno telah menikmati pembantaian itu sebelumnya. Terutama fakta bahwa mereka telah menerima berkah dari kehendak surga, yang memungkinkan mereka meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Tetapi peraturan tetaplah peraturan. Begitu kita masuk, hidup dan mati adalah permainan yang adil. Semoga saja kalian tidak terbunuh olehku. Jawab Mutian dengan muram. Ras kuno memiliki kendali atas setiap tempat rahasia yang saat ini dikenal di dunia suci kuno. Siapapun yang ingin masuk harus mendapatkan persetujuan dari ras kuno. Namun, begitu mereka berada di dalam, semuanya berjalan adil. Haha, mendengar kata-kata ini, para anggota suku ras kuno pun tertawa terbahak-bahak dan tidak mengingatnya. Lin Fan terbakar amarah di dalam hatinya saat ini.
Tidak disangka dia akan menghadapi sesuatu yang sangat kejam. Semua makhluk dari ribuan ras di luar sana dibunuh tanpa ampun oleh ras suku kuno ini tanpa ada ruang untuk perlawanan. Meskipun Lin Fan tidak dapat mengklaim bahwa ia sama sucinya dengan Bunda Teresa, ia tetap tidak dapat menanggung kenyataan bahwa makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana ini dijual oleh rekan-rekan mereka sendiri. Ledakan. Alam kuno pembantaian tanpa batas telah dimulai. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari pintu misterius itu. Pintu batu raksasa itu terbanting terbuka lebar saat Mutian dan anggota suku ras kuno lainnya memasukinya satu persatu. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan juga membuat terowongan di bawah tanah. Baik itu demi menaikkan level atau apapun, Lin Fan hanya memiliki satu tujuan di benaknya saat ini, bunuh semua orang sialan ini. Semakin banyak hal yang dia temui, semakin Lin Fan memahami kata-kata Kaisar Langit Yuan dan yang lainnya di dunia Xuan Huang. Dunia suci kuno memang merupakan neraka terkutuk. Ini adalah dunia makan anjing, tempat yang sama mengerikannya dengan neraka. Saat melewati pintu, kondisi mental Lin Fan bergetar sejenak sebelum dia pulih darinya. Angin puyuh besar dari aura pembunuhan melingkari. Melihat sekelilingnya, jantung Lin Fan berdetak kencang. Tempat ini gelap dan suram, dipenuhi mayat di mana-mana. Alam kuno pembantaian tak terbatas. Lin Fan akhirnya mengerti. Berdasarkan catatan rahasia dunia suci kuno milik Raja Racun, alam kuno pembantaian tak terbatas ini adalah tempat rahasia. Legenda mengatakan bahwa ini adalah medan perang tempat ras kuno terlibat dalam serangan besar-besaran terhadap ribuan ras di luar sana. Pada akhirnya, beberapa makhluk kuat bertukar pukulan dan menerobos kehampaan, membuka dimensi baru. Karena itu, tempat ini menjadi tempat rahasia. Karena bertonton makhluk kuat telah binasa di sini, semua harta dan harta benda mereka juga hilang di alam kuno pembantaian tak terbatas ini. Menjadi lebih kuat, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Lin Fan saat ini. Dia harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menjadi orang terkuat yang pernah ada. Jika seseorang membayangkan dunia suci kuno sebagai dunia berbentuk bola, maka dunia ini akan terbagi menjadi 8 bagian. Ini adalah 8 distrik yang dikuasai oleh 8 makhluk terbaik dari ras kuno. Adapun makhluk terbaik ini, mereka berkumpul di pusat dunia ini, mengendalikan seluruh dunia suci kuno dari intinya. Jauh di atas, tidak ada yang bisa menjatuhkannya sama sekali. Orang hanya bisa bertanya-tanya metode seperti apa yang digunakan Kaisar Langit Yuan dan yang lainnya untuk memancing yang kuno. Namun, Lin Fan masih berharap terhadap masa depan. Dia akan menunggu sampai dia menjadi jauh lebih kuat suatu hari nanti. Pada saat itu, yang kuno seharusnya sudah mendapatkan kembali kekuatannya di dunia Xuan Huang juga. Dia kemudian akan mencoba menemukan cara untuk membawa yang kuno kembali ke dunia ini. Setelah itu, Lin Fan kemudian akan langsung bertarung dengan 8 makhluk terbaik itu. Ini adalah rencana yang sudah dipikirkan Lin Fan secara menyeluruh. Bab 508, Serangan Telapak Tangan apa itu? Di mana semut-semut itu? Tak kusangka mereka bisa menghilang dalam sekejap mata. Sekelompok ras suku kuno melayang di langit saat ini. Mereka mencoba merasakan sekeliling. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Tidak masalah. Di alam kuno pembantaian tak terbatas ini, hanya kita, ras kuno, yang akan keluar hidup-hidup. Lihatlah cacing-cacing menyedihkan itu. Tak disangka mereka akan mengkhianati ribuan ras hanya untuk mencari jalan masuk ke tempat rahasia. Tapi tidak peduli apa, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah terbunuh oleh kami ras kuno. Haha, anggota suku ras kuno yang kuat tertawa keras. Semua orang-orang ini berpikir bahwa mereka pintar dengan menyembunyikan kondisi kultivasi mereka. Dan, mereka benar-benar berpikir kita tidak akan melakukan hal yang sama juga. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat keluar dari tempat ini setelah masuk. Tapi, mereka tidak begitu peduli. Ketahuilah bahwa mereka hanyalah ikan di jaring kita. Kita akan membiarkan mereka mencari peluang terlebih dahulu sebelum membunuh mereka dan mencuri peluang itu untuk diri kita sendiri. Sungguh keuntungan yang mudah. Mereka melanjutkan. Alam kuno pembantaian tak terbatas bukanlah tempat rahasia yang sangat indah. Sebagian besar peluang di sini telah ditemukan oleh ras kuno. Setidaknya, itulah yang bisa dilihat di permukaan dan di lubuk hati. Adapun apakah masih ada peluang tersembunyi,
tidak ada orang lain yang bisa memastikannya. Ras suku kuno ini diperintahkan untuk mengawasi tanah rahasia ini. Untuk memanfaatkan hal ini semaksimal mungkin, mereka membuat kesepakatan dengan makhluk dari ribuan ras di luar sana. Jika mereka ingin memasuki tempat ini, mereka hanya perlu membawa 100 tawanan dari ribuan ras di luar sana. Setiap kali anggota suku ras kuno membunuh makhluk dari ribuan ras ini, mereka akan menerima berkah dari kehendak surga. Ini sama saja dengan memelihara babi untuk dibunuh bagi ras suku kuno. Dan tentu saja, babi-babi itu tidak lain adalah orang-orang dari ribuan ras di luar sana. Begitu makhluk dari ribuan ras di luar sana ini berhasil masuk ke dalam tanah rahasia, ras suku kuno ini akan mengikuti dari dekat. Mereka tidak akan keluar untuk mencari apa yang disebut peluang ini bersama mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan menunggu dengan sabar. Pada saat makhluk dari ribuan ras di luar sana ini menemukan peluang, mereka kemudian akan dibantai dan peluang tersebut dicuri. Sekalipun mereka tidak berhasil menemukan peluang apapun, membunuh mereka akan memberikan berkah dari kehendak surga kepada para ras kuno ini. Perdagangan seperti ini yang hanya memberi mereka keuntungan adalah yang terbaik di mata mereka. Di mata ras suku kuno, anggota dari ribuan ras di luar sana hanyalah semut. Memikirkan bahwa orang-orang bodoh ini akan bermimpi menemukan secercah harapan di tempat ini yang mereka tahu akan dihapuskan oleh ras kuno. Betapa bodohnya mereka. Lin Fan melangkah maju dengan cepat. Hal-hal yang dilakukan orang-orang ini sungguh sangat menyebalkan. Meskipun tidak ada manusia di antara ribuan ras tersebut, bukankah tindakan ini masih merupakan tindakan yang sangat keji untuk dilakukan? Tidak peduli apa, Lin Fan yang adil dan benar pasti tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Untuk membalas dendam bagi ribuan ras di luar sana yang telah binasa, dia bertekad untuk memberikan pengadilannya sendiri kepada orang-orang ini dan menghukum mereka sendiri. Di dalam alam kuno pembantaian tak terbatas ini terdapat niat membunuh yang kental dan padat. Faktanya, sepertinya ada semacam kesadaran yang hidup di dalam niat membunuh yang mendalam ini. Lin Fan bisa melihat adegan pertempuran antara ribuan ras dan ras kuno dari selubung niat membunuh yang kental ini. Lin Fan tahu bahwa niat bertarung yang dipancarkan oleh makhluk kuat selama pertempuran bisa menghilang seiring waktu. Namun, niat bertarung ini tidak akan hilang seluruhnya. Mereka akan berubah menjadi bentuk keberadaan khusus dengan sendirinya. Nafas roh. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menyedot bola niat membunuh di dalam perutnya. Tiba-tiba, guntur menggelegar di benaknya seolah-olah ada 1000 kuda dan tentara yang berlari kencang. Setelah itu, pemberitahuan terdengar dari sistem saat niat membunuh sepenuhnya ditekan. Ding! Poin pengalaman plus 10. Lin Fan tidak menyangka bahwa niat membunuh dalam jumlah kecil yang dia terima bisa mencapai 10 poin pengalaman. Itu cukup mengejutkan. Terbukti, niat membunuh ini harus menjadi sesuatu yang baik untuk bisa diubah menjadi poin pengalaman. Harus ada beberapa sifat khusus yang melekat padanya juga. Namun, Lin Fan tidak memikirkan hal ini sejenak. Tujuannya yang pertama sekarang adalah mengendus ribuan ras di luar sana yang telah mengkhianati rekan-rekan mereka. VRRRRR. Tiba-tiba, kehampaan di hadapannya mulai bergetar saat seluruh kehampaan di alam kuno pembantaian tak terbatas tampak terkoyak. Di saat yang sama, aura yang menyertainya muncul. Aura ini berat dan berubah-ubah, membawa perasaan yang sangat familiar. Lin Fan melompat maju beberapa langkah sebelum mempertahankan auranya dan bersembunyi di sudut. Letusan bintang surgawi. Di kejauhan, sesosok tubuh berjubah panjang melayang di langit. Mendorong tangannya keluar seperti tamparan, bola energi raksasa yang bersinar meledak melawan makhluk ganas yang lahir dari niat membunuh di tempat ini. Makhluk ganas ini sangat besar dan besar. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian makhluk yang jatuh dari ribuan ras dan ras kuno. Makhluk itu langsung berubah menjadi debu oleh bola energi ini. Di dalam debu terdapat sepotong kristal dengan cahaya yang mengerikan. Sepertinya keberuntunganku menyinariku hingga aku bisa bertemu dengan monster alam kuno. Pria itu mengulurkan tangannya dan mengambil kristal itu sambil menyeringai. Meskipun kristal ini mungkin hanya memiliki 1% dari kekuatan aslinya, tetap saja itu adalah semacam hadiah. Wan Xiexing tertawa terbahak-bahak. Lin Fan memandang pria itu. Dia memiliki budidaya yang cukup baik, budidaya penuh surgawi Azure. Jika ini terjadi di masa lalu,
Lin Fan mungkin merasa bahwa bertukar pukulan dengannya mungkin akan sedikit rumit. Namun, sejak dia mengolah benih keterampilan sejati itu, kekuatan bertarungnya telah meningkat cukup banyak. Karena itu, membunuh orang seperti dia semudah membalik tangan. Siapa di sana? Wajah Wan Xiexing terkejut saat dia menyimpan kristal itu dan mengalihkan pandangannya ke belakang. Lin Fan mengungkapkan dirinya saat dia memandang rendah pria ini. Siapa kamu? Aku tidak ingat pernah melihat orang sepertimu di antara kami yang memasuki alam kuno pembantaian tak terbatas. Wan Xiexing memandang Lin Fan dengan waspada. Saya pernah melihat orang-orang dari dunia bintang sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasi mereka mungkin tidak setinggi Anda, keberanian mereka jelas jauh melampaui Anda. Tak disangka Anda akan menawarkan 100 makhluk dari ras lain untuk mati, kamu orang yang tidak tahu malu. Kata Lin Fan. Huff. Wan Xiexing mendengus dingin. Tidak kusangka orang ini ada di sini untuk memberinya pelajaran hidup. Tapi, kata-kata tidak ada artinya saat ini. Dengan membalikkan tangannya, energi bintang turun dan meledak menuju Lin Fan. Nak, urus urusanmu sendiri. Pukulan bintang suci. Pukulan Wan Xiexing ini memiliki kekuatan bintang. Seolah-olah dia telah menjatuhkan bintang-bintang dari galaksi, mengubahnya menjadi kepalan tangan sebelum menghantamkannya ke arah Lin Fan. Lin Fan melompat ke dalam kehampaan dan mengaktifkan benih keahlian sejati miliknya. Seketika, sejumlah sosok tertinggal dalam kehampaan. Telapak tangan Bigra. Lin Fan ingin memberitahu orang ini arti sebenarnya dari horor. Dia bermaksud untuk menjatuhkan orang ini dengan satu serangan. Namun, jika dipikir-pikir lagi, dia mungkin juga mendaur ulang sampah ini. Dengan satu serangan telapak tangan, seekor naga Bigra melolong. Keterampilan telapak tangan apa itu? Melihat bagaimana tinjunya ditembus dengan mudah, Wan Xiexing tercengang. Huff, keterampilan telapak tangan. Ini adalah keterampilan telapak tangan yang membuat Anda berkembang di musim semi. Lin Fan tidak mau repot-repot menjelaskan banyak hal kepada orang ini. Meledak. Bam! Dragun Bigra melingkari Wan Xiexing sebelum meletus menjadi kabut tebal dan tebal. Apa yang sebenarnya? Wan Xiexing belum pernah melihat serangan telapak tangan seperti ini sebelumnya. Tidak kusangka kabut ini dihasilkan oleh serangan telapak tangan itu. Terlebih lagi, hal yang mengejutkan adalah kabut ini tampak cukup lengket. Tidak peduli seberapa keras dia menamparnya, sepertinya benda itu tertarik ke arahnya dan memasuki tubuhnya melalui seluruh pori-porinya. Hidungnya, kulitnya, dan sebagainya. Ahaha. Tiba-tiba, Wan Xiexing mendapati dirinya kehilangan kendali atas kondisi mentalnya saat dia melolong. Setelah kabut menghilang, Lin Fan tidak ditemukan. Satu-satunya orang yang tersisa di sana adalah Wan Xiexing, dengan mata merah dan gelombang besar di dalam hatinya yang tidak bisa dia hilangkan. Aku. Nafas Wan Xiexing terengah-engah saat ini. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Dia ingin mencari lubang. Lubang apapun. Apa saja yang lingkaran dan dengan kedalaman. Melihat Wan Xiexing berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke kejauhan, Lin Fan menyeringai dingin, goreng kecil, yang mulia akan bermain denganmu hari ini. Bab 509, Saudaraku, di mana kamu menyentuh? Haha, lumayan. Sepertinya niat membunuh dari alam kuno pembantaian tak terbatas benar-benar membantu meningkatkan kekuatan tinju pemadam dunia Raja Perangku. Di wilayah di mana niat membunuh sangat buruk, seorang pria botak yang mengenakan baju besi hitam duduk bersila di tanah, mengamati niat membunuh yang kental di sekitarnya. Pria botak ini berasal dari dunia perang. Dengan sepasang tangan besi, dia menguasai seluruh dunia. Untuk membuktikan kekuatan tinjunya, dia telah naik ke dunia suci kuno. Setelah itu, dia mengetahui niat membunuh yang kuat yang ada di alam kuno pembantaian tak terbatas ini. Dia kemudian memikirkan banyak cara untuk masuk ke sini untuk menyerap niat membunuh, sehingga dia bisa memasukkannya ke dalam tinju pemadam dunia Raja Perangnya dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau saja aku bisa berkultivasi di sini selama 10 tahun, aku pasti bisa mendorong tinju pemadam dunia Raja Perang ke puncaknya. Tapi sayang sekali makhluk-makhluk ras kuno itu tidak pernah memberiku kesempatan. Sepertinya aku harus pergi ke sana ke sini lebih sering mulai sekarang. Mata Zhan Wudi dipenuhi kekecewaan. Faktanya, ada keserakahan di dalam diri mereka. Kalau saja dia bisa menjadikan seluruh tempat ini miliknya,
betapa hebatnya hal itu. Namun, pemikiran seperti itu hanya sekilas dan berlalu begitu saja. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa kuatnya ras kuno itu. Biarkan saja mengambil alih seluruh tempat ini, apakah dia bisa tetap hidup untuk keluar dari tempat ini nanti masih menjadi pertanyaan. Sepertinya tempat ini sepenuhnya dikuasai oleh ras kuno. Siapa tahu masih ada peluang tersembunyi yang tersisa. Namun sekali lagi, peluang muncul dengan sendirinya bagi mereka yang memiliki ketertarikan. Makhluk ras kuno itu sendiri mungkin tidak mengetahui peluang itu jika itu masalahnya. Sepertinya saya akan mulai melihat-lihat setelah berkultivasi lebih lama. Zhan Wudi berpikir sendiri. Semua orang yang masuk kali ini telah sampai ke tempat mereka berada dengan berjuang selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui motif dari ras suku kuno ini? Namun, saat ini, setiap tempat rahasia yang diketahui di dunia suci kuno dikendalikan sepenuhnya oleh ras kuno. Mendapatkan akses masuk ke tempat-tempat ini bagi siapapun dari ribuan ras di luar sana akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Saat ini, biaya masuk untuk memasuki alam kuno pembantaian tak terbatas hanya untuk 100 makhluk dari ribuan ras. Meskipun mungkin sedikit kejam, apa kerugian kecil ini dibandingkan dengan keuntungan di masa depan? Saudara Siexing, kamu di sini. Zhan Wudi, yang sedang menyadari niat membunuh di sekitarnya, bisa merasakan kehadiran Wan Siexing. Namun, dia tidak membuka matanya dan hanya bertanya dengan santai. Wan Siexing sama sekali bukan ancaman bagi Zhan Wudi. Oleh karena itu, dia tidak merasa terganggu sedikitpun. Dia tahu dengan jelas apa budidaya pihak lain dan kemampuannya. Dia sama sekali bukan tandingan Zhan Wudi. Terlebih lagi, sekarang dia menyadari niat membunuh di sekitarnya, dia tidak ingin ini berakhir begitu cepat. Mengingat tubuhnya yang tidak bisa ditembus, apa yang bisa dilakukan Wan Siexing padanya? Dan bahkan jika Wan Siexing ini berani menyelinap menyerangnya, dia bisa membalikkan keadaan dengan membalikkan telapak tangannya. Bersembunyi di sudut gelap, Lin Fan mengamati pria yang mengenakan baju besi hitam. Pria ini memiliki niat bertarung yang sangat besar, yang setajam silet dan dapat menembus kehampaan. Ini jelas seseorang dari dunia perang. Selain itu, kondisi budidayanya berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah. Dia bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat. Jika Lin Fan melawannya secara langsung, tidak akan ada masalah mengingat kekuatannya saat ini dengan benih keterampilan sejati. Terlebih lagi, pria ini hanya boleh dilatih dalam satu keterampilan saja. Tidak perlu takut padanya jika dia hanya memiliki satu benih true skill jika itu masalahnya. Lin Fan menunggu dengan sabar, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Wan Siexing. Saudara Siexing, apa yang kamu coba lakukan? Saat itu, Zhan Wudi yang matanya tertutup rapat tersentak sejenak. Dia merasakan tangan sedingin es membelai bagian belakang kepalanya dengan lembut. Tangan itu kemudian meluncur ke bawah lehernya dan berlanjut ke bawah. Saudara Siexing, ini bukan lelucon lucu. Berhenti sekarang juga. Zhan Wudi sedang berkultivasi saat dia tiba-tiba berteriak. Teriakan ini cukup untuk mencapai kedalaman jiwa seseorang. Faktanya, siapapun yang kondisi kultivasinya terlalu rendah mungkin akan merasakan isi perut mereka bergidik hanya dengan satu teriakan ini. Zhan Wudi tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, dia sedang mengumpulkan kristal niat membunuh sekarang. Dia tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia begitu saja. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Kilatan cahaya menakutkan keluar dari matanya. Wan Siexing, kamu mendekati kematian. Zhan Wudi tidak dapat mempercayai orang di hadapannya ini. Tidak disangka dia akan meraih benda di selangkangannya. Rahang Lin Fan juga ternganga lebar dengan wajah sangat tidak percaya. Tidak kusangka Wan Siexing akan sesat ini. Dia tidak hanya mengulurkan tangan dan menarik benda Zhan Wudi di selangkangannya, dia bahkan membelainya dengan lembut sebentar. Aku ingin melakukan kamu. Mata Wan Siexing memerah saat ini. Mendorong Zhan Wudi ke tanah, dia mulai mengerucutkan bibir dan mencium seluruh tubuh Zhan Wudi. Wan Xiexing. Pergi ke neraka. Zhan Wudi sudah benar-benar gusar sekarang. Tidak kusangka Wan Siexing akan melakukan hal seperti itu padanya. Bam! Zhan Wudi mengirim Wan Siexing terbang dengan pukulan dahsyat. Astaga, kenapa kamu harus menyentuhnya seperti itu, saudara?
Lin Fan juga benar-benar bingung saat ini. Orang ini sebaiknya tidak membunuh Wan Xixing begitu saja. Jika tidak, poin pengalaman Your Truly akan hilang begitu saja. Namun, Lin Fan terkejut karena Wan Xixing tidak menderita luka apapun akibat pukulan Zhan Wudi. Yang dia lakukan hanyalah memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan tidak dapat memahami hal ini sama sekali. Wan Xixing hanyalah makhluk surgawi biru yang berkultivasi penuh sementara Zhan Wudi adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang terpencil. Meskipun hanya berbeda satu kondisi kultivasi, satu pukulan dari Zhan Wudi seharusnya sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Wan Xixing sepenuhnya. Jangan tolong, akan segera berakhir. Wan Xixing melolong sebelum menerkam tanpa mempedulikan nyawanya sama sekali. Apakah kamu gila? Zhan Wudi berteriak dan melayangkan pukulan lagi, bertekad untuk membunuh Wan Xixing. Meskipun mereka berdua mengenal satu sama lain, tidak disangka orang ini akan melakukan hal seperti ini padanya. Tak termaafkan. Lin Fan benar-benar tercengang saat ini. Bahkan, dia mulai mempertanyakan efek Bigra. Meskipun dia tahu Bigra kuat, sepertinya ada yang tidak beres dengan situasi ini. Mungkinkah efek Bigra sedikit berubah setelah diubah menjadi skill? Atau, mungkinkah siapapun yang sedang berahi akan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang ditingkatkan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menjelaskan mengapa Wan Xixing bisa melawan Zhan Wudi dalam waktu yang lama? Saat ini, Wan Xixing sedang tergeletak di punggung Zhan Wudi. Bagaikan ular yang lincah, ia melingkari Zhan Wudi dan menggerogoti bagian lehernya. Pakaian Zhan Wudi juga semakin berkurang. Sepertinya Wan Xixing sedang bersiap untuk masuk kembali. Lin Fan sedang menonton dalam diam. Memanfaatkan kesempatan, dia bergerak dalam sekejap dan mengaduk benih keahlian sejati miliknya, sambil berteriak. Cakrawala, kilatan kapak menembus kehampaan. Dililit oleh Wan Xixing, Zhan Wudi tiba-tiba merinding. Dia bisa merasakan bahaya muncul di benaknya. Meninju dengan kedua tangannya, niat bertarungnya tak tertandingi. Tinju pemadam dunia Raja Perang. Meskipun Zhan Wudi belum menguasai tinju pemadaman dunia Raja Perangnya hingga mencapai tingkat tertinggi, dia telah melakukan cukup banyak hal untuk dapat mengembangkan keterampilan ini menjadi benih keterampilan sejati. Menembus kehampaan, tinju itu membawa kekuatan yang sangat besar saat menyerang Lin Fan. Ahahaha. Tiba-tiba, Wan Xixing yang berada di belakang Zhan Wudi memanfaatkan kesempatan itu untuk tersentak tiba-tiba hingga membuat Zhan Wudi berteriak kesakitan, F***CKER. Aku akan membunuhmu. Zhan Wudi sangat marah sekarang. Meraih dengan tangannya yang seperti cakar, dia bertekad menarik Wan Xixing. Namun, Wan Xixing, yang membungkuk di belakangnya, menempel padanya seperti plester kulit anjing, membuatnya tidak mampu mengerahkan banyak tenaga. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Tubuh Lin Fan berkelebat sekali lagi saat dia menendang keluar. Tendangan tunggal ini menembus kehampaan dan membawa serta setiap emosi yang diketahui umat manusia saat mendarat di selangkangan Zhan Wudi. Hahaha. Raungan yang lebih tragis keluar dari mulut Zhan Wudi. Rasa sakit di selangkangannya saat ini seperti gelombang pasang yang menerjang berulang kali. Mengingat rasa sakitnya, Zhan Wudi membungkuk, menyebabkan pantatnya terangkat ke udara. Memanfaatkan kesempatan itu sekali lagi, Wan Xixing berusaha sekuat tenaga. Dia seperti Christopher Columbus yang baru saja menemukan Amerika. Dia baru saja menemukan tempat baru. Kalian semua, pergilah ke neraka. Lin Fan adalah orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas dengan kapaknya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Kilatan cahaya kapak muncul saat cakrawala meledak juga, menghancurkan dimensi ini. Bab 510, melihat satu sama lain menjadi sedikit menyeramkan. Ini sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Hatiku terasa sedikit sedih. Lin Fan mencengkeram dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian kembali ke ekspresi awalnya, dan ekspresi kesakitan telah hilang sepenuhnya juga. Ding! Selamat telah membunuh budidaya penuh langit biru menjadi Wan Xixing. Ding! Poin pengalaman plus 40.000. Ding! Selamat telah membunuh Zhan Wudi tingkat rendah surgawi. Ding! Poin pengalaman plus 50.000. Ding! Mendapatkan tinju pemadam dunia Raja Perang. Ding! Selamat atas naik levelnya.
Ding. Langit biru tingkat menengah. Titik titik titik. Poin pengalaman yang diperoleh Lin Fan dari membunuh 2 orang dengan Bigra cukup signifikan. Dia tidak hanya naik level, dia juga beruntung, karena satu skill muncul. Lin Fan benar-benar mengerti saat ini. Muncul atau tidaknya item sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dan meskipun kedua orang ini memiliki kondisi budidaya yang cukup baik, tidak satupun dari mereka memberikan harta apapun. Sayang sekali. Namun, mutian yang suram dan menyeramkan itu sepertinya menyimpan sebuah harta karun. Lin Fan bertanya-tanya apa yang dimilikinya. Ding, apakah kamu ingin mempelajari tinju pemadam dunia Raja Perang? Mempelajari. Lin Fan tidak peduli lagi keterampilan apa yang dia pelajari. Lagi pula, skill sampah apapun bisa berubah menjadi skill yang sangat kuat di tangannya. Dengan kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, dia bisa segera menguasai tinju pemadam dunia Raja Perang ke tingkat yang cukup baik. Meskipun tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, namun tetap cukup terhormat. Lin Fan meninju dengan kedua tinjunya dan kekosongan itu beriak. Satu tinju membawa kehendak dari tinju tersebut, sementara tinju lainnya membawa kehancuran. Itu mencakup segalanya, dengan kekuatan yang tak terbatas dan menghancurkan, seolah-olah hari kiamat telah muncul sekali lagi. Memang benar, ini cukup kuat. Kalau bukan karena Wan Xiexing begitu Zhan Wudi mungkin bisa mengulur waktu sangat lama hanya dengan tinju ini. Setelah mengambil tinjunya, Lin Fan mau tidak mau mengakuinya. Setelah menyimpan kedua cincin penyimpanan mereka, Lin Fan memperhatikan sekelompok orang mendekat dari kejauhan, lalu menghilang dari tempatnya berada. Pasca kepergian Lin Fan, sekelompok ras suku kuno muncul. Kenapa semua orang menghilang? Mereka merasakan gangguan di sekitar dan bergegas maju. Oleh karena itu, mereka tentu saja bingung karena tidak ada seorang pun yang datang. Lanjutkan pencarian. Sudah hampir waktunya untuk menerima semuanya. Kata anggota suku ras kuno. Mutian, yang memiliki harta karun itu, adalah satu-satunya target kita. Bunuh semua orang yang terlihat. Hehe, sekelompok semut ini sungguh lincah di kakinya. Titik titik titik. Sekarang Lin Fan telah naik level sekali lagi, dia bisa merasakan tingkat kekuatan di dalam tubuhnya melonjak lagi. Dengan setiap serangan, bahkan jika bumi tidak hancur, paling tidak dia bisa menciptakan gelombang dampak. Bukankah kedua orang itu terlalu miskin? Lin Fan melihat melalui cincin penyimpanan dengan wajah jengkel. Tidak disangka tidak ada sesuatu yang signifikan di cincin penyimpanan mereka. Seberapa miskinkah mereka? Tapi, yang tidak diketahui Lin Fan adalah mereka berdua telah naik ke dunia suci kuno tanpa mengetahui keadaan sebenarnya di sini. Mereka mengira ini akan menjadi tempat yang sangat indah. Oleh karena itu, sebelum mereka naik, keduanya menyimpan semua harta yang telah mereka kumpulkan selama hidup mereka di suatu gua sehingga mereka dapat melakukan tipu muslihat agar orang lain dapat mencari harta karun mereka juga. Namun, yang membuat mereka kecewa, mereka mengetahui setelah naik ke dunia bahwa dunia suci kuno benar-benar palsu. Pada saat yang sama, mereka sangat menyesali tindakan mereka. Jika mereka tahu bahwa dunia suci kuno akan sangat menipu, mereka tidak akan meninggalkan barang-barang mereka di dunia bawah. Wan Xiexing telah membunuh makhluk alam kuno sebelumnya dan menerima sebuah kristal. Melahap kristal tersebut, Lin Fan memperoleh beberapa poin pengalaman darinya. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk orang seperti Lin Fan. Lin Fan tidak menyangka akan membiarkan siapapun yang memasuki tempat ini pergi. Saat dia bertemu salah satu dari mereka, dia pasti akan membunuh mereka. Semua bajingan ini terlalu kejam, tanpa simpati sama sekali. Tidak disangka mereka akan menjual rekan-rekan mereka demi mendapatkan akses ke tempat rahasia. Di mana moral mereka? Di dunia suci kuno, satu-satunya orang yang mampu melawan ras kuno hanyalah mereka yang telah naik ke dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah makhluk yang telah melalui pertumpahan darah dan cobaan dalam hidup mereka sebelum memasuki tempat ini. Siapapun yang lahir secara alami di dunia suci kuno terlalu naif terhadap kehidupan. Walaupun bukan berarti tidak ada makhluk kuat yang lahir secara alami di dunia suci kuno, hanya ada sedikit dari mereka yang bisa ditemukan. Lin Fan menghentikan langkahnya dan bersembunyi di sudut. Dia telah melihat seorang anggota suku ras kuno memasuki sebuah gua di dekatnya. Tepat setelah dia masuk,
seseorang dari ras Thunder mengikutinya. Lin Fan memiliki kesan samar tentang orang dari ras guntur ini. Saat kembali keluar, dia bahkan tidak membiarkan seorang anak kecil pun pergi. Dia benar-benar mengalami kemunduran. Seorang anggota suku ras kuno dan merosot. Sialan, Anda benar-benar bersumpah bahwa jika dia tidak benar-benar mengganggu kalian, dia akan mengikuti nama keluarga Anda. Lin Fan mengamati sekelilingnya. Begitu dia yakin pantai sudah aman, dia bergerak dengan gesit dan muncul di pintu masuk gua. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, dan juga tidak memiliki niat untuk masuk lebih dalam. Merawat kematianmu sendiri. Kalian akan lihat apakah kalian beruntung. Lin Fan tidak mau repot-repot bertukar pukulan dengan orang-orang ini. Apapun, jika dia bisa membunuh mereka secara diam-diam, dia akan melakukannya. Dan bahkan jika dia tidak bisa, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Bigra, aku mengandalkanmu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan benih keterampilan sejati bergejolak. Dia kemudian menghembuskan napas besar-besaran, menyebabkan hembusan angin muncul saat Bigra melonjak ke dalam gua. Benih keterampilan sejati Bigra bersinar terang saat ini, karena jumlah penyimpanannya berkurang. Menamparkan penyimpanannya, Lin Fan mengolah ribuan Bigra secara instan dan menelannya ke dalam perutnya, mengisi kembali persediaannya. Kamu benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa membunuh orang sepertimu. Lin Fan meludah sekali lagi. Di bawah kendali Lin Fan, kabut Bigra meresap ke dalam gua. Tiba-tiba, Lin Fan dapat merasakan bahwa orang dari ras guntur sedang bertarung dengan anggota suku ras kuno. Pertarungan itu tampaknya berlangsung cukup intens. Faktanya, kabut itu begitu kuat sehingga tak satu pun dari mereka menyadari kabut misterius yang mengelilingi mereka. Bigra bangkit perlahan dan memenuhi seluruh ruang di antara keduanya. Apa ini? Orang dari ras guntur tiba-tiba menyadari kabut saat wajahnya berubah. Namun, dia segera kembali fokus saat anggota suku ras kuno itu mengirimkan pukulan ke wajahnya. Semut. Jangan sampai perhatiannya teralihkan. Ras kuno ditertawakan dengan dingin. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kabut di sekitarnya. Menamparkan, dia membersihkan kabut sambil terus bertarung. Kamu ingin membunuhku, kan? Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Perlombaan guntur dikejutkan oleh pukulan itu. Namun, dia berteriak dengan marah dan membalas tanpa ampun. Mengumpulkan kekuatan guntur di telapak tangannya, kekosongan itu berderak dan meledak tanpa henti. Lin Fan mengendalikan Bigra karena wajahnya sama dinginnya. Tidak disangka kedua orang ini masih belum tahu bahwa mereka berada di ambang kematian. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka memahami rasa sakit. Baik ras petir maupun makhluk ras purba mengonsumsi Bigra dalam jumlah besar setiap kali mereka menarik napas. Terlebih lagi, setiap kali mereka menyerang, riak yang ditimbulkan akan menciptakan lebih banyak reaksi di dalam kabut Bigra. Lambat laun, kedua mata mereka mulai memerah seiring dengan perubahan warna wajah mereka. Apa yang terjadi? Nafas makhluk ras guntur mulai serampangan. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus hatinya. Hal yang sama terjadi pada ras kuno, saat napasnya semakin tergesa-gesa. Tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Mereka perlahan-lahan menemukan sesuatu yang baru. Pada awalnya, setiap kali mereka saling melotot, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian. Namun, mereka mulai menyadari bahwa pihak lain tiba-tiba tidak tampak begitu menjijikkan. Setiap kali perasaan itu muncul dalam hati mereka sendiri akan merasakan ketakutan yang menyertai realisasi perasaan itu. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menyeramkan. Mereka mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka. Perlahan-lahan. Tidak. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.